Selamat pagi, selamat datang di berita utama hari ini. Saya Nadia Aulia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya label halal pada produk kosmetik. Kosmetik halal begitu penting, khususnya bagi umat muslim, karena menjamin kepatuhan pada prinsip-prinsip agama. Produk ini menjaga kesucian, kebersihan sesuai ajaran Islam, serta aspek kesehatan dengan bahan bebas dari yang diharapkan. Dengan sertifikasi halal, umat muslim yakin bahwa produk yang digunakan aman sesuai prinsip agama, menjaga keselamatan dalam kecantikan dan perawatan diri. Sekarang mari kita dengarkan kasus tentang produk kosmetik yang hukumnya haram jika digunakan dari rekan saya. Silahkan Anissa Adhar untuk menyampaikan laporan tersebut. Baik, terima kasih kepada Nadia Aulia yang telah mempersilahkan saya untuk melaporkan kasus produk kosmetik yang dapat menjadi haram hukumnya. Aduh, kenapa sih efeknya mengerikan ini? Mbak. Iya, kamu. Kenapa ya? Kamu tahu nggak tadi? Tadi habis nengok saya di sini. Mbaknya kenapa nggak? Mau ke apotek nggak? Nggak perlu. Tapi lain kali hati-hati dong. Tuh lihat. Laporan berita saya hancur gara-gara Mbak, gara-gara insiden ini. Maaf ya Mbak, nggak sengaja loh. Tapi saya nggak terima sama kejadian kakak tadi. Kata, Maaf Pak, mungkin teman saya lagi kesal gara-gara ketipu produk kosmetik tidak halal, makanya tadi nabrak kakak. Maaf ya Kak, maaf banget. Kalau gitu izin pamit ya. Maaf ya. Mbak, Maaf apabila saya lancang. Di sini saya ingin memastikan saat perbincangan tadi, kalau nggak salah dengar Mbak ini terjerat kasus produk kosmetik yang tidak halal ya Mbak? Boleh konfirmasinya? Oh iya benar. Namanya kenapa ya? Maaf Mbak, sekali lagi di sini saya ingin meliput Mbak, mana tahu bisa berguna dan menjadi pembelajaran untuk khalayak di luar sana. Boleh dijelaskan tidak Mbak kronologinya jika Mbak berkenan? Oh boleh saya jelaskan kronologinya ya. Jadi saya ini dituntut oleh perusahaan untuk memberikan testimoni terhadap produk kosmetik ini. Nah, yang mana produk kosmetik ini setelah ditelusuri lebih dalam ternyata belum memiliki sertifikasi halal sehingga kulit saya jadi memerah dan gatal-gatal seperti ini. Ya ampun Mbak, kasihan sekali dengan apa yang Mbak rasakan, dan sangat kebetulan sekali di sini juga tadinya saya akan memberitakan terkait kasus dengan hal yang sama dengan apa yang Mbak rasakan. Nah, untuk itu izinkan Mbak ini dan pemirsa sekalian untuk saya memberitakan terkait produk kosmetik yang tidak halal sekarang. Dalam laman republika.co.id, BPOM menyatakan terdapat beberapa produk kosmetik mengandung BKO dan bahan berbahaya bagi kesehatan, termasuk bahan karsinogen yang dinyatakan haram untuk digunakan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi konsumen muslim yang memperhatikan aturan kehalalan dalam memilih produk kosmetik. Pedoman halal menekankan pentingnya produsen memenuhi kebutuhan konsumen, terutama muslim, dengan produk yang telah disertifikasi halal MUI. Sertifikasi ini bukan hanya jaminan keamanan, tapi juga menegaskan produksi kosmetik dilakukan secara etis. Standar SNI 99001 menjadi acuan dalam mengatur bahan yang digunakan agar tidak berasal dari sumber yang dianggap haram atau najis. Pedoman kosmetik halal dan sertifikasi halal diharapkan dapat menghindari keraguan status produk dan memberikan kepastian kepada konsumen muslim bahwa produk yang mereka gunakan sesuai aturan kehalalan. Langkah ini penting untuk mempertahankan kepercayaan konsumen serta memastikan produk kosmetik yang beredar aman dan halal untuk digunakan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen muda terhadap produk kosmetik halal memiliki aspek budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Untuk faktor budaya merupakan sistem nilai yang tercermin dari subbudaya seperti kebangsaan, agama, ras, dan geografis. Kelas sosial juga menentukan nilai, minat, dan perilaku. Kemudian faktor sosial dipengaruhi oleh kelompok kecil, keluarga, dan peran sosial. Kelompok keanggotaan serta kelompok referensi berperan dalam membentuk sikap seseorang.
Selanjutnya ada faktor pribadi, dipengaruhi oleh karakteristik individu seperti usia, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan konsep diri. Gaya hidup memengaruhi pola tindakan pembelian konsumen. Kemudian ada faktor psikologis, terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Motivasi mendorong tindakan, sementara persepsi membentuk gambaran yang berarti. Pembelajaran memengaruhi keyakinan dan sikap, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku pembelian. Demikian yang bisa saya sampaikan, pemirsa. Yuk kembali ke narasumber kita lagi. Saya lihat-lihat Mbak ini seorang pembicara yang sering diundang di seminar-seminar tentang kesehatan kulit dan kecantikan itu ya? Loh Kak, bisa aja. Sangat kebetulan banget nih. Saya pengen tanya-tanya dong terkait dengan topik yang sama. Pertanyaannya itu bagaimana sih pengaruh pengetahuan dan religiusitas konsumen muda terhadap pembelian produk kosmetik halal? Boleh dijawab, Mbak? Baik, untuk pengaruh pengetahuan dan religiusitas terhadap pembelian produk kosmetik halal dilihat dari segi pengetahuan, yaitu merujuk pada fakta, pengalaman atau kesadaran yang diperoleh melalui pembelajaran atau pengalaman praktis atau teoritis. Dari segi religiusitas, yaitu keterikatan dengan aktivitas beragama yang mencakup ritual dan aktivitas lain, memengaruhi sikap dan tindakan konsumen. Agama menjadi landasan budaya yang memengaruhi perilaku konsumsi, terutama bagi konsumen muslim yang menginginkan manfaat optimal dari kegiatan konsumsinya. Dari segi sikap, yaitu berkembang dari proses pembelajaran dan mempengaruhi cara konsumen mengevaluasi merek. Sikap konsumen bervariasi, tergantung pada pengetahuan dan tingkat religiusitas individu. Dalam konteks ini, pengetahuan dan tingkat religiusitas berperan dalam memengaruhi perilaku konsumen muda dalam membeli produk kosmetik halal. Selanjutnya ada yang mau ditanyain lagi nih oleh saya, Mbak. Hal apa aja sih yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen, khususnya generasi muda terhadap produk kosmetik halal dan produk kosmetik yang tidak berlabel halal? Dan bagaimana juga masyarakat bisa mempunyai pemahaman ketoiban terhadap suatu produk agar setidaknya kejadian yang dialami oleh temennya Mbak dapat dicegah? Nah, kalau persepsi konsumen muda terhadap produk kosmetik halal dan produk yang tidak berlabel halal dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan penelitian pada jurnal Bandung Conference Series Economic Studies menunjukkan bahwa konsumen Indonesia sangat peduli terhadap isu agama dan perilaku konsumen dalam memperoleh, mengkonsumsi, atau menjual suatu produk, mencakup proses pengambilan keputusan sebelum dan sesudah perilaku tersebut. Preferensi konsumen dalam menggunakan kosmetik halal lebih mengutamakan kebutuhan, baik untuk kepentingan pribadi dalam secara formal maupun informal. Selain itu, konsumen juga mempertimbangkan kualitas, tahan lama, kemudahan aplikasi, dan komposisi yang terjamin halal dengan adanya sertifikasi halal dalam memilih produk kosmetik. Berikutnya, terkait masyarakat mempunyai ketoiban suatu produk itu berdasarkan informasi dari internet, media sosial, website, review dari beauty vlogger, atau penjelasan dari beauty advisor. Selain itu, kesadaran konsumen terhadap produk kosmetik halal serta untuk memeriksa ada label halal pada suatu produk masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa informasi dan kesadaran konsumen terhadap kehalalan suatu produk mempengaruhi persepsi dan preferensi mereka dalam memilih produk kosmetik. Dalam konteks Islam, masyarakat juga mempertimbangkan komposisi yang terkandung dalam suatu produk dan label halal yang tercantum dalam kemasan. Islam mengajarkan untuk mengkonsumsi segala sesuatu berdasarkan kebutuhan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oleh karena itu, kesadaran akan kehalalan suatu produk dan pemahaman terhadap ajaran agama juga memengaruhi persepsi dan preferensi konsumen dalam memilih produk kosmetik. Dengan demikian, persepsi konsumen muda terhadap produk kosmetik halal dan produk yang tidak berlabel halal dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti salah satunya kebutuhan. Itulah jawaban dari para narasumber kita yang memuat
menjelaskan ya pemirsa. Terima kasih kepada para narasumber yaitu mbak-mbaknya di sini yang telah memberikan penjelasan dan kesediaannya untuk diwawancarai. Terima kasih juga atas kesempatannya, suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih banyak Mbak dan maaf saya nyenggol. Oh iya. Cukup sekian laporan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya di studio. Baik, terima kasih Anissa Azhar telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pedoman kosmetik halal, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, pengaruh, pengetahuan, dan religiusitas, serta persepsi terhadap produk kosmetik halal. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.